Saudara-saudari pencinta insan, intisari sabda harian yang saya kasih dalam Kristus. Selamat pagi dan salam jumpa di hari ini, Minggu 5 September 2021. Kita akan mendengarkan pembacaan dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai ayat 37. Mari kita simak bersama. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus, dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Para pencinta insan yang terkasih, usai Yesus menyembuhkan putri seorang perempuan Sirofenisia di Tirus, hari ini dengan melalui daerah Sidon, Yesus terus menuju ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Tiba-tiba orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan bisu dan meminta Yesus untuk menyembuhkannya. Penginjil Markus mengisahkan peristiwa ini secara rinci, betapa manusiawi sikap Yesus terhadap orang sakit yang malang ini. Yesus memisahkannya dari orang banyak, menyentuh orang itu dengan memasukkan jarinya ke telinga si sakit, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, dan dengan penuh kasih sayang ia berkata, "Ephata," terbukalah. Maka orang itu pun seketika menjadi sembuh. Dengan menatap ke langit, Yesus mau menyatakan bahwa penyembuhan itu harus datang dari Allah. Saudara-saudari terkasih, para pencinta insan yang terkasih, kisah penyembuhan orang yang tuli dan bisu hari ini mau menunjukkan betapa Yesus selalu tergerak hatinya melihat orang-orang yang menderita dan malang. Inilah misi kemesiasan yang ia bawa ke dalam dunia, yaitu membebaskan semua orang yang menderita dari berbagai belenggu, apakah itu roh-roh jahat, penyakit-penyakit, maupun dosa, bahkan kematian sekalipun. Usai penyembuhan itu, Yesus berpesan agar peristiwa itu tidak diceritakan kemana-mana, cukup menjadi konsumsi dia yang disembuhkan dan orang-orang yang melihat peristiwa itu. Mengapa? Lagi-lagi Yesus mau agar pengajaran dan mujizat-mujizatnya tidak hanya mengantar orang pada kekaguman yang semu, tetapi harus mengantar orang sampai pada pengenalan dan pemahaman yang benar akan misteri perutusannya sebagai Mesias di tengah-tengah dunia. Orang tidak hanya mengenal Yesus yang membuat mujizat, tetapi juga harus sampai pada pengenalan akan Yesus yang menderita, sengsara, dan wafat di salib. Pencinta insan yang terkasih, apa pesan Injil ini bagi kita? Injil hari ini memang sungguh indah. Jika kita mau jujur, sebenarnya semua kita pernah, bahkan sedang menderita sakit bisu dan tuli.
Kita terkadang tuli terhadap suara Tuhan yang hadir melalui orang-orang yang berada di sekitar kita, melalui kisah-kisah alam dan lain sebagainya, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak sekali orang-orang yang memerlukan bantuan dari diri kita, tetapi terkadang kita menutup telinga dan berpura-pura tuli, sehingga kita memiliki alasan untuk tidak mendengarnya. Kita juga terkadang gagap atau bisu. Kita gagap dalam hal mewartakan kasih Allah kepada sesama, entah mungkin karena takut, malu, minder, ataupun alasan lainnya. Karenanya kita jarang membantu orang lain. Kita tidak bisa melihat Tuhan dalam diri orang lain. Oleh karenanya, baiklah, kita datang kepada Yesus sendiri, agar Dia berkenan menyembuhkan ketulian dan kegagapan kita. Sehingga setelah kita sembuh, kita dapat meneladani Yesus untuk mendekati mereka yang sudah tuli dan gagap oleh tawaran-tawaran dunia ini. Mari kita terus menjadi pendengar dan pelaksana firman yang setia. Tuhan memberkati.